Di rumah dahsyat ketik, saya mbahnya dahsyat, ayo ketik yang di rumah. Nah, terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, siapa yang sudah mengerjakan PR angkat tangan? Yang belum bayar denda langsung, betul? Nah oke, properti apa yang menarik? Yuk satu atau dua silakan sharing, Mana buktinya? Ditulis mana? Properti Anda mana yang menarik? Mana? Kenapa kok menarik? Oh, dekat stasiun. Wow, apa? Oke, terus? Di Pagedangan, dekat stasiun Rawabuntu. Dekat stasiun menarik. Apalagi yang menarik lagi? Di Villa Pamulang, dekat Universitas Pamulang. Karena dekat Universitas Pamulang. Very nice. Sudah dekat itu menarik karena lokasinya berpotensi untuk terus naik dan gini. Satu hari Bapak Ibu, saya punya saudara Bapak Ibu, tapi beda jurusan. Sekarang status lagi dihukum mati. Karena urusan Asabri, ya Anda tahu lah orangnya gitu ya. Oh, tapi itu sebetulnya generasi ketiga yang dahsyat luar biasa. Saya yakin kalau dia disuruh bayar utangnya, dilepas suruh bayar utangnya, propertinya dikembaliin semua, dibayar semua Bapak Ibu. Dibayar semua. Tapi karena unsur politik ya ditangkap diginiin, kalau dia dilepas tetap dibayar semua. Dia mampu, dia jago sekali, memang orang luar biasa, pinter luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, dia satu hari biasa kalau ketemu saya itu ketika ngalami masalah minta bantuan. Dan dulu tong kamu bantu aku kan saudara, salah ada hubungan saudara, family gitu. Jadi dari kecil main bareng, pingpong juga bareng, dia hobi pingpong. Dan berkali-kali minta bantuan, dia punya pabrik Subah Indah zaman dulu, tepung jagung bermasalah begini, saya diundang gini. Terus tanahnya tanahnya di Cengkareng dekat bandara begitu ya. Dia bilang, Tong aku lagi ngemut granat tolong diwangi. Aduh Ben kenapa granat kok dimut meledas. Ini tolong dikenalkan sama Jaba BK Group. Saya kenalkan Jaba BK Group, diakuisisi selamat. Terus kemudian Tong ngemut granatnya. Ngemut granatnya. Granat atau dimatmut. Aku bilang gitu. Jadi tanah di Maja, di mana? Tumpuk-tumpuan. Jadi dia sudah kerjasama dengan Ciputra, ternyata tumpu-tumpuan salah satu dengan partner saya. Tumpu-tumpuannya enggak begitu besar, cuma 600 hektar sertifikat ganda. Halo Ibu, 600 hektar, wong edan? Tapi Om Ci, halo Om Ci sudah meninggal sih. Jadi grupnya Ciputra, ini harusnya pada waktu IPO, pada waktu apa? Kan dia kan sudah IPO, sudah gini di TBK suratnya harusnya, itu masih ada begini, itu masalah tumpu-tumpuan bagaimana selesai, belum selesai orangnya udah masuk penjara, Asabri meledos, terus kemudian Jiwasraya, sebenarnya Jiwasraya dia tidak merugikan 1 sen pun, menguntungkan, tapi kena gigit, kalau Asabri kelihatannya memang merugikan. Tapi dari dulu saya tidak bisa, dari dulu saya diajarin, dia kan jagoan saham, diajarin goreng saham, umur 27 sudah didenda 3,5 miliar, tanya dong, why? Karena short selling Bang Piko, kalau Anda pernah dengar. Bang Piko di short selling sama dia, rapopo dia laku untung 5M. Umur 27, untung 5M nge-short selling saham jagoan luar biasa. Nah, tapi kenapa saya cerita itu? Karena dia luar biasa sekali. Satu hari Bapak Ibu, saya terkenal dia jago goreng saham, jago gini apa, and so on. Satu hari saya dengar, wah dia ikut nyumbang Bill Gates 5 juta dolar. Wow, hebat. Terus murid-murid saya ngajar properti, Pak Tung di Medan ini ada properti mau diakuisisi. Yang di Bandung juga murid saya, Pak Tung itu benar nggak diakuisisi? Saya tanya, kamu kok hebat mentoh, sini tak ajak makan bareng gitu ya. Makan bareng, terus sebelum makan bareng, sebelumnya pernah ketemu. Saya lagi diundang sama Pak Miing, pelawak, Deddy Gumelar, Miing. Dia lagi mau nyalonkan diri jadi wali kota Tangerang waktu itu, saya diundang, diajak makan, disuruh membela dia, saya diam-diam aja. Tapi waktu itu ketemu di Four Seasons Hotel, terus kemudian ketemu teman saudara saya tadi tuh, ketemu di WC, tuh kamu sih, wah tuh, aku saiki sugih banget, sugih banget ini. Apa tanahku 2000 hektar. Kowe ngerti enggak misalnya 2000 hektar. Kalau 2 juta aja berapa coba dihitung? Di Jabodetabek, ayo tolong dihitung 2 hektar, 2000 hektar. Itu belum tuh setelah berapa saat kemudian ketemu saya, sekarang tanahku 4000 hektar. Berapa hektar?
spesialis tadi, dekat stasiun-stasiun. Begitu dia cerita stasiun, saya bilang, kamu nyari tanah gimana? Pokoknya dekat stasiun. Indonesia ini khususnya kereta akan jadi populer karena macet luar biasa. Mesti stasiun-stasiun, di ujung-ujung stasiun tak kuasai kabeh, itu strategi. Makanya dia stasiun langsung saya ingat beliaunya itu ya. Nah, sekarang coba tes, Bapak Ibu, bisnis itu untung karena ngitung. Gini, sampai level tertentu, Anda beli mobil tertentu Anda tidak miskin. Beli makanan tertentu mahal, tidak miskin. Tour yang private tour, pakai private jet, tidak miskin. Beli baju mahal, tidak miskin. Beli tas 2,9 M, tidak membuat Anda miskin. Salah ngitung, miskin. Oke, bisnis harus ngitung. Bisnis harus, untuk properti sekarang, 2 juta semeter di tanah Jabodetabek. Oke, 2 hektar. 2 hektar itu berapa meter? 20.000 meter kali 2 hektar berapa duitnya? Ayo 4T, siapa sih orang ngalang aja. 40 M saya neh. Makanya nolnya diselamatkan dulu, hoi. Ayo 40 miliar, 40 T nolnya KCE kokian. Ini 40 miliar meneh, memang levelnya baru 1 juta rupiah tadi. 400 M salah lagi, ayo ngitung nolnya, ayo selamatin dulu. Ayo Pak Doris, ayo. 4T lagi, jangan tebak-tebakan toh, ngitung kok. Ngitung tuh, Anda tuh enggak biasa ngitung triliun ya? Nolnya kebanyakan. 4.000 triliun. Ayo yang di rumah berapa, ayo ngitung. Mau kaya gak ngitung, ayo ngitung. Yang di rumah berapa, ayo. Yang di rumah. Wah, ayo. Gak cukup Pak kalkulatornya. Pak ini nyebutnya piye kalau nolnya banyak nih setelah miliar. Bapak Ibu, kalau Anda bingung ditulis, diapain? Ayo ditulis Bapak Ibu, coba nih perhatiin Bapak Ibu. 1 hektar berapa? 10.000 meter, betul? Nah kalau sekarang dia punya 2.000 hektar, 2.000 apa? Berarti berapa? Berarti 20 juta meter, betul? Sekarang 1 meter Rp 2 juta, nolnya ditulis kabeh. Ini memang kalau enggak terbiasa nol banyak tuh rodok bingung gitu ya. 4 M, waduh, 40 M, waduh, 400 M, waduh, 4 triliun, aduh. Berapa? Ini 2 kali ini berapa? 40. Nolnya piro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, betul? Tambah lagi 1, 2, 3, betul? 1, 2, 3, betul? Ini juta, ini miliar, ini triliun, ya toh, ini miliar, betul? Ini juta, ini triliun, betul? 40? Mau 40 miliar aja. Kokian. Salah 0, 1 nolnya diselamatin dulu Bapak Ibu. Ngitung itu kalian depan enggak begitu penting. Yang penting nolnya selamat. Yang penting nolnya. Saya 1 hari mau ambil lelang Bapak Ibu. Pengusaha kopi di Lampung, di penjara orangnya. Kita datengin ke penjara. Dia hitung-hitungan, tanahku harganya segini. Salah Pak. Segini, salah Pak. Segini, salah Pak. Jadi dia tuh merasa kaya sekali. Nolnya selisih 1. Saya kan 4 triliun, ini kalau sekali 4 triliun, enggak Pak, 400 M. Beda banget tuh, betul enggak? Nah kalau sampai orang punya harta, dia sendiri salah ngitung, kemelintinnya gak karu-karuan, betul enggak? Betul enggak? Terus saya kan utang bank cuma sekian, ya utang banknya ini Pak, kalau di gini lelang kita selesaikan, kita bantu. Tapi itu hitunganmu salah nolnya, nolnya jadi Bapak Ibu, lebih penting dari kalian depan. Kalian depan salah masih sedikit, kalah 0,1 mut. Jadi kira-kira kaya atau kaya banget? Nah ini yang tadi masuk, cuma dia alirannya rodok negatif. Dari dulu, tapi dia tuh gini loh, sekarang aku punya gerbong, jadi kalau aku go public, dulu kan dia hobinya ngerjain orang saham.
Dari dulu saya enggak pernah cocok. Maksudnya enggak pernah cocok itu saya bantu kalau dia masalah. Tapi kalau saya disuruh ikut saya enggak mau. Enggak tahu. Dari dulu saya radarnya tuh ikutin saya. Tolong tangan kanan kiri semua ikutin suaranya. Memandang. Telinga mendengar. Hati merasakan. Pikiran menganalisa. Pikiran berhitung. Buat orang lain. Baru kita. Aku mau. Saya dijadikan director. Mau ngomong lagi, good. Ya wes GG, alah jelas banget ya oke. Surya Jaya Bakti distributornya. Lu kan kurang tuh, dapat Mercy lagi, naik helikopter lagi. And so on Bapak Ibu. Kenapa mau? Saya enggak ngerokok. Saya enggak kepengen anak saya ngerokok. Masa saya jualan rokok? Enggak etis gitu loh ya. Dulu saya gini disponsorin, rokok sponsorin. Sempat saya terima. Dikasih duit tuh, ya tuh ya. Tapi satu hari mendadak event organizer saya di Surabaya. Ada yang dari Surabaya? Mana dari Surabaya? Dari Surabaya event organizer Ibu Eva. Suaminya yang ngerokok. Dia kena kanker paru-paru. Yang kena kanker paru-paru istrinya. Saya ngikutin 1 tahun Bapak Ibu. Rambutnya di kemo gundul. Terus buta. Terus lumpuh, terus enggak bisa apa-apa, bisa ngomong, bisa dengar, tapi enggak bisa bergerak sama sekali. Meninggal. Suaminya tuh di paru-paru sudah ada menonjol gini. Sebenarnya merokok Bapak Ibu, kombinasi yang paling parah, merokok dan merasa bersalah. Suaminya enggak apa-apa, begitu istrinya meninggal, 2 bulan kemudian, suaminya meninggal. Sama kanker paru-paru, merasa bersalah. Meninggalkan anak umur 21, 18 sama 8. Sejak hari itu kayak saya syok. Enggak benar, saya enggak mau terima rokok. Satu hari ide saya dibajak oleh televisi. Saya presentasi di Metro TV, gini-gini, from zero jadi hero, 0 begini dikasih coach untuk bagaimana bisnis, misalnya gini, kita bagaimana orang dari miskin jadi kaya. Miskin jadi, kita tur keliling di gini, digaransi. Apabila Anda tidak dalam waktu 6 bulan tidak berhasil mendapatkan 1 miliar, Anda dikasih 1 miliar. Jos? Kira-kira ada yang mau ikut nggak? Mau nggak? Itu diajarin apa? Diajarin saham, diajarin properti, diajarin marketing, diajarin pakai televisi, dan kisahnya dibuat yang menyentuh hati, kasih yang begini, diajarin. Ternyata idenya diambil, dijual ke TV yang lain. Orangnya pergi TV lain, pindah TV lain, jualan ide itu, diterima. Sama Wismilak, rokok disponsorin, 500 juta. Tapi ilmunya kan enggak punya. Idenya kan enggak ada. Bapak Ibu, kalau Anda saya ajarin cara cari properti begini, cara marketing begini, kira-kira kalau Anda rajin cari bisa dapat enggak? Apalagi kalau 6 bulan Anda di kandang, harus nyari, harus setiap hari harus laporan, dikasih data, dikasih begini, kira-kira bisa enggak dapat? Dapat enggak? Yang lelangan kira-kira dapat enggak? 6 bulan 1 M, iso lah kalau Anda nyari terus tiap hari dapat. Belum saya ajarin ilmu marketing, belum ada yang saham, belum ada yang kripto, belum yang ada yang diajarin. Diajarin Bapak Ibu, kemudian misalnya marketing, Anda tanpa modal, Pak Tong kalau mulai hari ini, Pak Tong mulai dari 0 apa yang Pak Tong lakukan? Saya marketing properti lagi Bapak Ibu. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saya mulai, saya dapat keuntungan yang luar biasa dari marketing properti sebelum jadi pemegang sahamnya, tanpa resiko, jualin propertinya orang lain, dapat untung jangan tanya, bisa marketing agent dapat untung berapa? 2%? 2,5%? Saya 19%. Siapa pengen tahu caranya? Angkat tangan saya. Dan saya sudah lakukan. Dan kalau properti kecil kan unlimited kayak tadi toh, Pak saya naikkan harga, itu kan unlimited. Saya enggak kecil, partai gede jualan properti miliar-miliaran 19% cuannya. Ada ilmunya. Siapa yang mau belajar angkat tangan saya? Kalau saya mulai lagi dari nol dengan pengetahuan saya akan jadi konsultan properti lagi. Mulai dari nol. Yang dimana saya akan jadi konsultan, saya untung banyak, saya mulai masuk lagi. Karena properti gitu ya, saya belum ahli untuk jual beli perusahaan, saya mulai juga saya harus belajar. Itu saya monyet di bidang itu. Karena saya merasa aku properti sudah lumayan kaya, ya sudah cacing walaupun gemuk-gemuk ya cacing gitu ya. Tapi belum naga, belum. Tapi lumayan, wes apa? Wes lumayan ya sendiri-sendiri orang. Tapi balik ke situ kalau saya mulai dari marketing properti. Kalau Anda mulai lulus dari sini Bapak Ibu, jadi agen properti aja. Saya tanya, siapa di sini yang agen properti? Angkat tangan.
Siapa yang bukan agen properti? Angkat tangan. Mulai hari ini Anda agen properti, jelas? Siapa yang agen properti? Semua angkat tangan, katakan saya. Everybody is agen properti. Tinggal kecil atau besar, nanti saya akan share. Siap? Nah, mulai di situ Bapak Ibu Anda jadi agennya tanpa modal aman-aman. Ya atau ya? Atau yang paling aman jadi agen properti, oke? Yang kayak Seva, kayak tadi gitu, kayak yang Pak Leo properti untung 800 juta, kayak Pak siapa itu yang asisten tukang bubur tadi, Coki, itu mulai tanpa modal jadi agen properti untung lumayan lah, ratusan juta, bisa miliar juga. Jos? Setelah itu Anda boleh nggak naik kelas jadi kaflingator? Kaflingator juga almost tidak berisiko Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu belajar jadi pedagang, tapi balik Bapak Ibu. Lah ini loh, terus terakhir ketemu saya si ini toh, wah kamu hebat sekali, saya undang makan. Wah kamu sekarang apa? Wah kok semua minta obat kamu kayak dokter. Kayak siapa? Dokter, dia dokter. Lu kamu yang di Medan itu kamu beli? Enggak lah, kalau dijual murah ya baru tak beli. Oh tapi sudah diisukan ya kamu beli. Lu kenapa? Oh sekarang saya, aku sekarang tanah di tanganku 4.000 hektar, mutiar Bapak. Dari 2.000 hektar, 4.000 hektar, dahsyat atau dahsyat banget? In just view, kok bisa? Ya Kalbi Farma titip, Tahir titip, ini semua titip, ini titip. Aku jadi kepala gerbong. Tapi aku enggak mau. Enggak mau. Aku mau ini gini loh. Kenapa orang yang IPO tadi banyak gini? Aku enggak mau. Utang pribadi dimasukkan, coba Bapak Ibu lihat laporan TBK-nya yang properti-properti. Punya aset properti enggak? Asetnya milik pribadi. Developernya gini, asetnya milik dibeli PT lain, milik pribadi. Jadi ini kalau mau beli, belinya ini sudah diuntungin dulu sama pribadinya. Jadi IPO itu sebetulnya banyak yang tanda kutip. Jadi hartanya, asetnya yang beli-beli itu pakai begini, begitu mau dibangun begini, negosiasi sama ini. Nah, terus kemudian utangnya didelepkan di sini. Nah, dia bilang, enggak boleh. Saya ada mau titip, kamu tanah berapa hektar? Enggak boleh masukin utang. Nanti kita gede bareng ketika laku dijual lebih mahal atau begini. Oh kerjasama dengan Ciputra. Dia cuma cerita gini, papaku mati umur 47. Papanya mati umur 52, engkongnya mati umur 47, pada serangan jantung semua. Lah aku ini sudah umur 50 sekian, bisa cepat mati. Nanti hartaku banyak, masih ada di dunia, uangnya wis pindah neng akhirat gitu ya. Mbok surga atau ndi sebelah tak tahu gitu ya. Tapi balik lagi, aku enggak mau gitu. Makanya aku sekarang kerjasama sama Ciputra, kerjasama ini, kerjasama. Pokoknya siapapun yang bisa jualan. Siapapun yang bisa jualan. Dan nantinya kita untung itu dari IPO-nya tadi jadi bagus. Properti itu Bapak Ibu, dia contohnya nih, gini, satu hari saya akan bergaul sama dia cukup banyak karena membantu sering, saya ketemu seniornya. Seniornya ini adalah asistennya, dia umur 70 sekian tapi masih bantu yang masih muda. Ternyata dari orang tuanya diwariskan. Orang tuanya cerita begini, dulu saya bangun pabrik batik. Bangun pabrik apa? Yang cerita kakek-kakek ini, orang tuanya sudah menikah. Pak Tong itu kayanya itu luar biasa. Dari pabrik batik. Dulunya dia PT Danliris atau apa yang aduh kok nyebut meneh. Ya wes lah pokoknya ngono ya, pabrik kain ya pokoknya ini untuk internal aja lah semua ya. Karena bisa jadi papanya buat pabrik kain. Bagus termasuk salah satu kaya. Gambarannya gini loh, waktu kecil dia kan teman saya SD. Adik kelas 1 teman gini main teman karena saudara dia main, saya main ke rumahnya dia, semua tempat olahraga ada. Lapangan basket ada, lapangan tenis ada, lapangan pingpong ada, biliatan ada, kolam renang ada, terus kemudian hutan juga punya. Jadi kita berburu di hutan enggak dapat burung tetangga kita tembak Bapak Ibu, dilaporin ditangkap, ditukar sama bapaknya dimarahin, yang nembak dia bukan saya. Terus kemudian yang enggak ada lapangan golf di tempat itu. Karena di pabriknya gede luar biasa. Terus kemudian saya baru dapat cerita dari si orang yang sudah umur ini, asisten yang diwariskan dari papahnya ke anaknya yang teman. Dia cerita begini, dulu bapaknya ini luar biasa, buat pabrik batik, buat pabrik kain. Top, pabrik batiknya nomor 2, pabrik kainnya terbesar nomor 2. Batiknya nomor 1. Luar biasa. Generasi kedua lebih pintar lagi. Bapak Ibu tahu Gading Serpong? Milik bapaknya dia. Alam Sutra, bapaknya dia. Karawaci, bapaknya dia yang dihukum mati ini. Jos, BSD, oh jangan tanya Bapak Ibu. Sebelum orang mikir Gading Serpong, dia sudah bebasin Gading Serpong. Ini, tanah ini, miliknya dia.
Jos? Dahsyat? Dia bilang begini, satu hari saya ini butuh perluasan pabrik. Saya beli pabrik. 5 tahun lunas. Saya merasa paling pintar sedunia. Sudah lunas milik saya, enggak pakai modal. Kemudian saya mau perluasan, pabriknya enggak cukup. Dicemani di Solo. Waktu saya mau beli kanan kiri, ternyata harganya naik 5 kali lipat karena saya punya pabrik di sana. Lah ini petani cuma jemur tanah, goblok-goblok lebih pintar dari saya ini. Masa saya kalah sama petani goblok? Saya yang bangun, saya yang gedein pabriknya, sana yang dapat untung. Enggak bisa ini. Mulai dia pintar. Property is amazing. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang grow. Tentu saja efek ada politik and so on, and ekonomi dunia ada. Tapi in the end of the day mau enggak mau ya naik. Kalau jumlah penduduknya naik, bahan bakunya naik karena inflasi. Ya toh ya? Karena tahan. Makanya dibeli Bapak Ibu Gading Serpong, Karawaci, kemudian Alam Sutra. Semua milik satu orang. Tos atau jos banget. Kaya atau kaya banget? Kaya banget Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jadi mulai dia di Cemani yang di Solo juga bebasin banyak lagi banget. Jadi dia sama, Subah Indah, pabriknya dia yang tepung jagung. Pada waktu beli, dia sebelum bangun pabrik, kanan kiri dibeli semua. Seret, begitu dibangun deng, kemudian dia buat tempat lokasi untuk pabrik. Jadi beli 200.000, beli berapa? Begitu jalan jadi, pabrik jadi, kanan kiri naik enggak? Naik, that's true Bapak Ibu. Kalau enggak ada jalannya, gini murah. Tapi jalannya begitu jalan di aspal gede, kanan kiri naik, dia sudah kenyang punya. Nah itu jurus saya pegang juga. Banyak yang saya lakukan dengan cara begitu. Pak Tung kok bisa toh laku Solo, saya jual lebih murah. Lu jual lebih murah apa enggak rugi? Enggak. Lu kok enggak rugi? Lah tanah kanan kiri 5 juta. Lu Pak Tung tanah kanan kiri 5 juta bisa ngasih kebun, bisa ngasih kolam renang gede apa enggak rugi? Enggak. Lu kok bisa? Nah, karena tanahnya dapatnya 800.000. Lu kok bisa murah? Karena enggak ada jalan. Lu terus jalannya gimana? Tak bebasin 10 juta. Average-nya masih 1 juta. Bapak Ibu, begitu saya jadi, kira-kira tanah kanan kiri naik enggak? Naik, ada ilmu-ilmu tadi nawar gitu ya, jadi lebih tinggi. Tapi balik ke situ banyak, nanti yang di Jogja harus ada Jogja. Jogja ada yang dari Jogja pulang ke kotaku, Jogja City Mall, JCM. Itu sama jurusnya, halo Jogja, Sleman City Hall, ini plus minus sama. Jadi tanah kita beli di belakang sekian hektar terlebih dahulu, enggak ada jalan, jalannya depan kita bebaskan. Pasaran 6 juta, kita tawar 8 juta, dikasih sebelah kita beli 12 juta, rusak semua harganya. Terus mallnya jadi, loh jadi itu modal 60M jadi 1,5 triliun. Aham? Tapi ilmu ini ceritanya gini loh Bapak Ibu. Jadi kalau enggak tahu ya beda kelas ngitungnya angel, nolnya aja angel itu ya. Ya toh ya, 4M, 40M, 400M. Ya Bu, aku sengaja ngodain dia enggak terima, aku dari tadi mau 40T, Bapak yang ngeyel, 4M aja. Sengaja biar seru Bu, biar seru, ya. Nah sekali lagi, 4.000 hektar, dia apa yang dilakukan? Jadi gerbong. Kamu mau masukin ke tempatku? Boleh, tapi enggak boleh masukin utang. Kita untung bareng nanti kalau valuasinya naik, kalau begini naik. Spesialis cari yang ini. Dan dia spesialis sebetulnya saya merasa terakhir-terakhir itu dia sudah jadi orang baik. Cuma baiknya kurang bablas itu, jadi masih ada dosa-dosa lama meledos. Kayak Jiwasraya sebetulnya, Jiwasraya coba dicek tuh. Kalau saya salah tolong dilihat, saya pelajarin belum tentu benar. Tapi kelihatannya Jiwasraya malah untung. Cuma dia digigit sama Heru Hidayat. Oh kamu disuruh ini, padahal enggak. Harus buat jualan arwana loh. Ternak arwana jadi 2 triliun, ngarang banget. Jual IPO, oh ini kamu disuruh ini. Enggak, sebetulnya Jiwasraya selamat, sebetulnya dia untung. Tapi kalau Asabri kelihatannya memang rugi sih. Ada yang lain mah. Itu kalau dibuka lebih seru Bapak Ibu. BUMN coba cek. Kalau saya jadi menteri BUMN, dana pensiunnya tak serikat dulu. Sebenarnya saya sudah cerita, Pak Erick Thohir tahu lah. Jadi dari dulu saya sebagai pengusaha, banyak dari BUMN yang datengin. Pak Tung butuh dana berapa? 150M, 200M, kasih 8% ya kepada kita, cashback. Direkturnya mau pensiun Bapak Ibu, dana pensiunnya mau disiapin, dia dapat dana pensiun di depan. Jos, perusahaannya bangkrut investasinya mati, masa bodoh. Jadi sebetulnya Dewan Investasi harus ada dan keputusan di direktur itu harus dipertanggungjawabkan oleh direkturnya. Jos,
Jos? Kalau enggak BUMN sarang penyamun. Coba BUMN semuanya banyak sekali punya usaha hotel. Segala macam BUMN punya hotel enggak masuk akal, bidangnya dia karena itu sarana korupsi gitu ya. Tanda kutip dugaan biar selamat, oke? Oknum. Tidak semua, sebagian besar. Ya pokoknya banyak ya. Banyak lebih dari 2 itu banyak. Oke, jadi aman. Sekarang saya lanjutkan. Dia baik Bapak Ibu, menurut saya yang terakhir-terakhir mulai baik. Mulai apa? Contohnya Bapak Ibu, tanahnya di Maja. Itu intiland, depannya dia cukup banyak Bapak Ibu. Tidak punya jalan. Belakangnya dia tidak punya jalan. Tidak punya? Dia bilang sama intiland bukain jalan. Butuh jalan saya yang bangun, tak tarik depan. Keren enggak? Karena di stasiun-stasiun sudah dikunci sama dia semua tidak punya jalan. Tidak bisa akses jalan, tak bangunin jalan. Kamu jualan. Baik enggak? Baik enggak? Oh Pak Diki tolong foto di Lipo Karawaci yang di tembok sampai sekarang masih ada tuh satu deretan rumah saya. Di tembok Bapak Ibu. BSD ada yang nembok juga. Kalau dia enggak, bukain jalan. Ikutin saya, apa? Jadi dibukain jalan. Kalau orang jualan di belakang intilan jualan rame, yang Maja depan kira-kira tambah mahal enggak? Jadi dia mulai, ini orang ini mulai waras ini. Mulai apa? Buat orang lain win, baru dia win. Jadi dia enggak ngeblok jalan, enggak buka begini. Sama Ciputra, enggak apa-apa, kamu jual laku baru bayar. Jos? Jadi mulai waras. Dan sebetulnya kalau dia bebasin dengan syarat dibayar, asetnya dibalikin, takut dibayar. Dia asetnya jauh lebih gede dari yang dianggap tanda kutip ditilep dia. Bayar tuntas itu ya. Tapi kan ada unsur politik karena dia gigit ketua partai. Coba dibuktikan kalau Anda lihat di pengadilan, dia marah Bapak Ibu. Di Jiwasraya itu yang ngembat si A, bukan saya, buktikan dibuka. Nah ini kelihatannya ketua ini punya jalur khusus sampai ke macam-macam, wah matiin di leb guys sekalian. Nah itu sedih Bapak Ibu. Tapi dia juga ada dosanya, goreng saham lah, beginilah, merugikan orang banyak gitu juga. Ada Asabri maru militer wani. Semberangan, pokoknya dia segala macam. Tapi balik Bapak Ibu, radar kita harus sejauh mata memandang. Yuk, apa? Telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung. Yang kita jual, win. Goreng saham saya enggak win, enggak mau. Rokok saya enggak mau. Ya sejauh mata memandang saya enggak yang gitu. Mungkin enggak Tung disewaringin pernah akhirnya orang lain jadi rugi juga, ya pernah lah. Kayak misalnya kayak yang properti, yang tadi jualan tadi. Itu ada orang yang beli pakai utang, pakai apa? Pakai utang, cicilannya dibayar dengan sewanya. Oke, ikutin saya. Pandemi, pet. Akhirnya enggak bisa bayar ulang disita, Pak. Itu kan merugikan dia. Betul? Apakah saya ada satu hati supaya dia rugi? Kayak yang Rich Prada tadi, akhirnya rodok tantangan Bapak Ibu. Tantangan karena ya tapi jadi, satu-satunya yang jadi. Satu-satunya yang Anda pergi ke Pecatu Bapak Ibu, hutan beton dalam arti sesungguhnya. Ini tidak jadi. Ini jadi, tapi garansi income-nya jadi enggak. Terus sertifikatnya pemecahannya masih sampai sekarang masih belum. Masih banyak tantangan Bapak Ibu, masih banyak hal. Tetapi ini termasuk kategori selamat. Kategori apa? Karena hotelnya roll over, kan gini. Ya menurut saya tantangan-tantangan saja menurut terpecahkan. Hari ini banyak good things happen gitu ya. Tapi ada beberapa yang terpaksa kayak tadi ada orang jualan yang tentang isi properti. Itu jadi Mas Yan, jadi Bapak Ibu, murid saya jualan isi properti, ya menurut saya bagus, propertinya saya ikut punya saham di Lavayanya, terus dia jualan pakai model jualan hak huni, hak apa? 50 tahun, berapa tahun? 5 tahun, pokoknya 1 tahun kamu boleh satu hari, tapi cuma dijual 12 juta, 15 juta saat itu, ya murah banget. Tapi kalau Anda punya hak huni, hak menyewakan, hak apa? Hak menyewakan tempat Anda sendiri dan membantu menyewakan orang lain, Anda bisa dapat tambahan komisi. Nah gitu toh. Nah terus kemudian kalau garansi saya bilang jangan garansi yang aneh-aneh, enggak, garansi yang bisa kita terima. Terus tapi balik situ, terus sekarang jadi tapi enggak bisa jadi semua berapa ratus, enggak bisa. Tapi dia masih bisa memenuhi. Kamu mau nginep masih bisa, masih lumayan, ikut saya, masih.
Tapi ada orang, saya dapat bagi hasil, dulu dijanjikan bagi hasil. Apakah di seminar saya dia menjanjikan bagi hasil? Mestinya enggak, karena saya larang. Coba dibuktikan di seminar saya. Karena saya enggak kepengen dia menjanjikan bagi hasil sekian tinggi-tinggi mau. Kalau kamu hak huni kan bisa ditinggalin, kamu tinggal. Enggak bisa disewakan atau gini, huni sendiri aja tuh, tetap murah meriah. 15 juta dapat hak huni, hotelnya, kamarnya bisa untuk isi 5-6 orang. Betul kan? Minimal masih bisa dihuni sendiri. Kayak Mas Ardan, mana Mas Ardan? Baru Kemana ini tidak ada nih? Oh keperluan oh ya ditunaikan panggilan alam. Dia jualan properti agent kalau tidak bisa 5 juta pakai sendiri. Pakai, beli dapat diskon, beli dapat diskon lebih murah dari yang luar, oke lah. Ya atau ya? Kalau betul lebih murah. Tapi sama hak huni, haknya tidak bisa sewakan sendiri tuh. Boleh nggak? Saya punya hak sewakan sendiri. Tapi balik Bapak Ibu, balik sekarang ke sini lanjut. Properti apa yang menarik? Ini hanya satu kata menarik dekat stasiun, ceritanya panjang lebar saking banyaknya. Banyak stok. Tapi perhatikan, properti sangat menguntungkan. Ya atau ya? Tinggal mana tahan atau tahan mana? Jelas? Salah satunya, kalau dia Alam Sutra, dia kalau si versinya yang ini, Mr. T, ya ini omongan sendiri di sini gitu ya. Wah itu ngakalin papahku, pada waktu bumi gonjang-ganjing, bledos, macet, dibeli 40.000, sekarang dijual 25 juta. Sebetulnya Alam Sutra itu beli 40.000 Bapak Ibu. Belinya kepada ini tadi bapaknya ini. Lah bapaknya ini belinya piro? Yang 7.000, 8.000. Tetap untung. Tetap begitu kawasan jadi naik enggak? Naik atau naik banget? Gading Serpong sekian tahun yang lalu tahun 2000. Wow, tahu-tahu 25 tahun ya. Saya pindah kerja pertama kali Bapak Ibu. Saya cari rumah. Wah di Lipo Karawaci harganya terlalu tinggi, belum level saya. Dan belum punya ilmunya. Di taman Palem Semi apa gitu, wah ini oke. Terus kemudian saya lari pagi di sini, adik saya sudah tinggal di sini, tinggal rumahnya kecil. Saya lari pagi, wah sepi ya, tapi jalanan gede-gede ini, ruko-ruko tutup semua, tidak ada yang buka Bapak Ibu. Zaman dulu, wah. Terus kemudian, ya wes lah, saya beli. Jadi properti saya pertama di Jakarta 1A, ikut beli gitu ya. Beli cara dapatnya bagaimana and so on. Itu beli ya 235 juta. Oke. Terus 35, sekarang 3,5 M rumahnya. Kalau ruko depannya bumi gonjang-ganjing dulu sempat 150 juta. Pada waktu orang lari semua 97 98 itu tinggal 150, tinggal 125. Nah, saya enggak beli itu. Belinya ruko 200 juta. Ruko-ruko saya beli 200 juta, berapa ratus juta. Jadi 6,5 M, 8,5 M. Sekarang jual cepat ya 6 M sekian. Tapi oke lah. Itu saya oke. Dan masih saya sewa-sewakan, menghasilkan passive income. Dulu waktu saya ngajar property reservation 2005, itu partner saya, murid saya ikut beli sebelah saya. Yang rumah makan Manado ada Pak Diki, alamatnya mana? Itu saya ngajar begini toh, itu hanya modal bagaimana menemukan properti. Nanti salah satunya kan iklan, saya kan sudah tinggal di sini. Ya daerah sekitar saya kuasai 2 km persegi. Saya sering lari pagi, sering naik sepeda, sering sepedaan, sering naik mobil, lihat-lihat, masih ingat? Catat Bapak Ibu dijual. Wah, ini tuh dulu mau dibangun masjid. Mau dibangun apa? Masjid Bapak Ibu. Kenapa mau dibangun masjid? Itu kamu musuhnya sama masjid tuh, mana bisa menang. Betul nggak? Jadi kalau kita sekarang kan, sebentar saya gini. Sekarang kan kita di sini Bapak Ibu. Kita di sini, ini jalan ya. Kita sekarang di sini. Oke. Kalau Anda lurus terus, ini kan belok gini. Belok sini. Nah, ini ada jalan 2. Ini pemisah jalan, ini jalan lagi, oke. Pada waktu belok di sini, dulu tuh di jalan itu cuma gini, ini ada miliknya orang lain. Jadi ini miliknya orang lain gini, terus diplang, akan dibangun masjid, jadi jalannya blokade. Orang minta harga mahal Bapak Ibu, dengan alasan masjid. Kalau enggak tak bangun masjid, kamu enggak bisa apa-apa. Bisa gusur masjid? Nah itu menggunakan agama untuk keuntungan pribadi, boleh juga sih. Banyak sih yang gitu ya. Nah ini akan dibangun masjid. Lah di sini ruko-ruko pada waktu itu rukonya itu 345 juta, 370 juta, 400 juta ruko, oke ya. Di sini ruko. Rumah saya belok sini 1A, belok sini masuk di sana. Tiap hari kan lewat, betul? Tiap hari lewat. Ruko di sini enggak laku. Di sini masih ada ruko-ruko Bapak Ibu. Dari sini ruko-ruko. Lah ruko-ruko sini enggak laku.
Kenapa kok enggak laku? Karena jalannya satu arah, balik sini enggak bisa, susah. Mentul balik, yang persis kisahnya di sini. Terus kemudian di sini tuh ada 8 ruko, miliknya Teh Botol Sosro. Miliknya apa? Ikut beli tapi kecelakaan. Maksudnya kecelakaan apa? Dipikir di sini kan jalan gambarnya. Ternyata di blok akan dibangun, masih kan problem toh. Nah ternyata satu hari karena lewat terus, di sini mendadak pagarnya diambruin. Diambruin, terus di sini toh akan dijual ruko gitu ya, 375 juta. Jos? Nah depan kan 425, ini berapa, ini sudah naik. Yang sebelah masih 200 sekian juta tadi. Ada 8, ilmunya masih dikit, beli 1. Beli apa? Kalau sudah punya ilmu tak beli 8, jos? Ada ilmunya gitu ya. Terus saya sharing kepada orang Medan Pak Diki ya, namanya siapa Pak Diki? Ingat gak? Saya beli, saya sharing di sini, langsung ikut beli. Langsung ikut beli sebelahnya. Langsung untung berapa tuh? Subur. Syukur, ya Pak Syukur ya Medan, karena ini true story. Beli sebelah saya beli yang nomornya bagus A8 atau A18 atau 28, Pak Diki lupa. Terus dia beli sebelahnya, oh setahun kemudian naik jadi 500 juta, langsung untuk. Kalau sekarang ya 3,5 M-an. Jos? 3,5, 4,5 M lah itu 2 lantai. Berapa? Berapa? A28, ada foto nih Pak Diki. Oh, ruko pertama nih, yang rumah makan Manado. Bapak Ibu ngelarisin dulu, nanti makan di sini, jalan di sini, cari rekoran ini ya. Kemudian ini rukonya Pak Tung ya. Nah, no. Jos? Good? Nah, tapi balik ke sini Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat Anda tertarik? Yuk lagi, siapa yang propertinya tadi Anda lihat yang menarik bagi Anda Pak? Yes Ibu, apa yang buat? Tolong contohnya Pak. Ya lu bawa aja. Di bawah NJOP, wow, hari ini banyak sekali di bawah NJOP. Dan NJOP itu seringkali Bapak Ibu sungguh-sungguh tidak fair, tidak apa? Fair, makanya banyak NJOP. Sekarang begini, saya beri contoh nih, kenapa di banyak. Ini tanahnya luas, ini ada jalan misalnya, ini ada misalnya begini. Terus ini bangunan kecil sini, ini tanahnya luas, ini 2 hektar. 2 hektar. Kemudian di sini karena ruko Bapak Ibu cuma 200 meter. Ini NJOP-nya sama di sini Bapak Ibu tanahnya. Mesti di bawah NJOP. Ya toh ya? Karena tanah yang luas tidak bisa dibandingkan 200 meter. Betul? Jadi banyak yang di bawah NJOP. Bahkan daerah-daerah tertentu termasuk Lampung spesialis menaikkan NJOP. Oh betul lagi ya. Pengalaman. Betul ya? Lampung itu NJOP dikuarin tinggi. Lipo Karawaci spesialis menaikkan NJOP. Dia ke pemerintah NJOP sekian. Dengan NJOP tinggi dia bisa jual di bawah NJOP. Jadi kesannya, sebentar, masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu, goyang-goyang, tempel ke dahi, saya masuk akal. Des! Kan kalau di bawah NJOP kesannya murah. Ternyata jebul. Developernya pinter, jadi NJOP-nya dikuerek terus Bapak Ibu minta. Dia ngaku NJOP waktu disurvei sama pemerintah, dia enggak takut NJOP-nya mahal. Karena dengan NJOP mahal, dia bayar pajaknya lebih tinggi, tapi dia bisa jual lebih murah, kesannya murah. Tanya dong, siapa yang paham apa itu NJOP, angkat tangan. Siapa yang belum paham, angkat tangan. NJOP adalah nilai jual objek pajak, NJOP, nilai jual objek pajak. Biasanya pemerintah itu kan ngasih pajak kalau Anda jual beli properti. Kalau bisa ngakunya murah semua no. Ya biar pajaknya murah kok. Nah sekarang pemerintah pinter, enggak bisa, harus ada NJOP, nilai jual objek pajak. Kalau harganya NJOP-nya 1M, Anda jualan di bawah 1M, tetap bayarnya 1M. Kalau Anda jual belinya 5M, ya tetap dari 5M, mana yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa lebih murah dari NJOP. Taunya dari mana? Itu halaman berapa Pak Diki? Tak kasih contoh NJOP ada. PBB, pajak bumi bangunan. Dari pajak bumi bangunan ada tuh halaman berapa PBB? Tolong. Halaman berapa? Yang lampiran-lampiran PBB? 99. Nah, itu ada pajak bumi bangunan, buminya berapa, bangunannya berapa. Oke? Dari situ plus minus kita bisa tahu nilai jual objek pajaknya. NJOP biasanya murah-murah, tapi ada tempat-tempat tertentu, Lampung, Lipo Karawaci, gas NJOP-nya supaya lebih tinggi dari bahkan market. Jadi kesannya kalau jual di bawah NJOP, kesannya langsung menarik. Padahal bisa dibuat, padahal bisa dicatat dong. NJOP bisa dibuat, minta pemerintah, naikin aja pemerintahnya.
Kenapa? Dampaknya jualan dianggap murah. Lo enggak toh, kan pemerintah seneng toh, bayar pajaknya juga lebih tinggi yuk. 1M tak jual 800 juta kan bayar pajaknya tetap dari 1M. Dan akhirnya naik juga, ngangkat juga. Ya tadi tuh hubungin pemerintah, Pak ini harganya sekian. Ngaku ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah mengubah NJOP. Salah satu ada jual di bawah NJOP. Oke, apalagi yang menarik? Yuk, yang menarik. Menarik, ini penting kalau yes. Oh, nego dengan pemilik langsung. Ini ada yang rodok miss. Saya paling tidak seneng orang pasang iklan seperti gitu. Goblok. Dijual tanpa perantara. Goblok. Wah goblok Bapak Ibu. Kemungkinan laku, satu hari misalnya, saya beri contoh, adik saya di Gading Serpong di sini. Dia jualan ruko. Dia bilang, kok ini ada tak pasang iklan di koran, zaman dulu masih koran. Ini yang telepon tuh agen-agen, pada minta komisi. Aku bilang, pret, gak sudi ngasih. Aku bilang, kamu goblok kok sombong. Loh, masuk ke komisinya 3%. Loh ya jangan, kamu bilang, jangan ngebar sama 3%, mau 5%. Kan gitu toh. Misal kita ngomong 1M, ngomong berapa? 1M. Harga terserah kamu silahkan dinaikkan. Betul. Kalau di atas dari saya 1M. Kalau 1,1, kamu tak kasih 5%. Tapi kalau 1M, kamu tak kasih 2% dong standar. Mau 3%? Boleh 1,5 dong. Itu kan duitnya dia sendiri. Hasil negonya dia. Oh gitu toh, ya wes, agen boleh, ya boleh. Agen itu possibility-nya jualan lebih banyak karena dia tahu target marketnya. Ya toh ya. Banyak yang cari properti di sini, banyak cari begini. Sebentar Bapak Ibu. Jadi please Bapak, kalau Anda yang beli, oh ya tanpa begini, oke, kesannya lebih murah. Tapi kalau kita Bapak Ibu, jangan ngeper ada perantara. Perantara itu jangankan 3% kasih 5%, oke. Oke. Saya nyewakan properti kan saya dengan damai juga sama. Biasanya nyewakan per persen dapat berapa? 5% tuh kalau nyewain properti. Saya 10%. Dengan catatan harganya sekian. Ya tuh ya. Nah, dia sendiri kan yang naikin. Berkuasa penuh. Oke, jadi harganya sebentar Bapak Ibu. Jadi agen properti 1 hari di Gading Serpong. Jualan 70 ruko. Yang antri tanda minat 1.400 orang. Nanti ada ilmu manage antrian. Apa itu? Agen properti kan cuma numpang. Betul, banyak agen properti cuma numpang. Itu anak SD aja bisa jualan properti di sini Gading Serpong. Lagi booming-boomingnya. Terus kemudian komisi dikecilin. 1%. 1 hari Bapak Ibu jualan properti. Diboikot sama agen properti di Gading Serpong ini. Tidak ada satupun yang mau ikut. Sepi itu Bapak Ibu. Please Bapak Ibu, jangan mengurangi komisi. Kalau saya itu paling seneng nambahin komisi agen properti. Nanti Bapak Ibu akan belajar juga bagaimana saya jualan di Medan Center Point, saya jualan di mana, gimana agen-agen dengan penuh semangat jualan. Saya di Medan cuma datang 3 kali. Datang? Dibayar di muka. Luar biasa, ya waktu itu belum gede-gede, belum 4,8, belum 750 juta, lumayan. Dapat komisi 7% kalau saya jualan sendiri, tapi kalau orang lain jadi nanti total 5%. Jadi saya masih dapat override, ikutin saya, dapat apa? Jadi semua agen yang jualan saya dapat tambahan 2%. Enak? Dan saya ketemu agen properti itu senang sekali kalau jualannya gampang. Yang kedua senang sekali kalau komisinya gede. Tugas saya sebagai konsultan properti menggedekan komisi para agen dan membuat gampang jualannya. Enak? Anda tinggal undang orang, saya bantu jualan closing untuk Anda. Jos? Enak atau enggak? Nah ada ilmunya detail, nanti dilanjutkan. Tapi sementara gini Bapak Ibu. Tapi itu Bapak Ibu. Ikut saya, 1 hari 555 miliar Bapak Ibu. Saya jualan sendiri banyak Bapak Ibu. Belum yang override tadi. Berpuluh miliar, belas miliar, jangan tanya. Kerjanya cuma 3 kali. 1 ngundangi agen, saya ajarin cara jualannya begini. Yang kedua, agen ngundang orang, saya presentasi untuk tanda minat. Untuk tanda, bukan tanda jadi.
tanda minat, terus besok ketiga saya datang untuk ngundi, Bapak Ibu, ngundi maju jualan. Itu saya naikkan dalam sesi itu saya naikkan 2 kali sudahan Bapak Ibu. Terus sampai jualan harusnya habis semua Bapak Ibu. Tapi yang punya jangan patung, jangan dijual lagi. Udah sisanya untuk kita. Untuk kita, jadi sampai sekarang saya masih punya di sana penthouse. Saya properti banyak di Medan mana karena jago jualan tadi. Nanti ada ilmunya jadi konsultan properti. Siapa yang tertarik juga angkat tangan saya. Ya modal pengetahuan Anda jadi konsultan tanpa risiko. Ya atau ya? Kalau saya mulai dari nol saya jadi konsultan. Luput dari itu untuk kehidupan sehari-hari ya saya jadi flipper properti tadi yang jual dulu baru beli. Boleh? Tanpa modal. Siap? Tolong jawab. Siap? Sambil jalan punya duit sedikit ya kaflingator bisa pakai modal bisa tidak pakai modal. Yes Pak. Berarti kalau kita memperbanyak agen, kan khawatirnya agen itu bertanding dengan kita, marketing in-house. Marketing in-house. Kalau kita memperbanyak agen, apakah kita tetap pakai marketing in-house atau kita kosongkan? Kalau saya pakai semuanya. Kalau bisa 1 hari habis, terus ganti proyek. Angel amat gitu ya. Kalau marketing in-house-nya banyak itu kan makan gaji buta terus. Lipo yang kalau saya Meikarta, mesnya itu agennya in-house-nya terlalu banyak. Digaji sama dia. Digaji berapa? 5 juta per agen atau berapa? Kalau saya salah tolong diralat. Berapa? 5 juta betul ya? Oh ada yang pernah jadi agennya Lipo, Meikarta? Oh Anda ya, 5 juta ya. Itu satu keluarga 7 orang seanaknya didaftarkan agen kabeh. Makan gaji buta kabeh, ora dodolan, lolok 35. Itu puluhan miliar setiap bulan Meikarta. Kalau miss kontrolnya di sana. Wah agen direkrut kabeh jadi agennya yang digaji, gelem itu ya. Gelem lah 5 juta. Wah anaknya daftarkan, adiknya kabeh daftarkan Bapak Ibu. Satu keluarga 35 juta bayar tok gaji buta. Lama-lama liponya pinter. Wah gak dodolan cilaka. Minimal 1 bulan 1. DP-nya 3,5 juta. Iya mereka kan terima 5 juta gitu ya. DP ini sendiri gitu ya. Untuk 1,5 juta gitu ya. Ada yang salah sistemnya. Anda termasuk penikmat 5 juta. Betul. Antara baik dan goblok. Aku kok enggak enak ngomong. Enggak apa-apa ya, boleh Bapak Ibu saya akan menggunakan kata-kata keras menggoblokkan orang begini. Karena saya sendiri juga pernah goblok. Tapi kita boleh ya sesama orang goblok boleh saling menggoblokkan. Boleh? Boleh? Sudah keluar 1 bulan masih dibayar lagi. Oh sistemnya error. Hah? Enggak jualan? Sebentar, jualan tidak digaji selama 3 bulan. Tapi ada yang keluar enggak jualan tetap digaji. Ya rada error. Ada error positif, error negatif gitu ya. Dan itu puluhan ribu loh salesnya. Jangan tanya Bapak Ibu. Ya rada dor Bapak Ibu. Rada dor. Dulu saya enggak paham terus ngitungnya piye. Ternyata memang salah hitung. Ternyata salah. Bukan saya lebih pinter enggak Bapak Ibu, saya juga ngalami goblok tapi lebih pinter kalau kita belajar dari kegoblokan orang lain. Setuju? Lebih bijaksana, ya toh ya. Enggak perlu nabrak tembok baru tahu itu tembok. Ada salah satu murid saya belum ikut marketing revolution, belum ikut begini, sudah langsung ikut-ikutan. Pergi ke Bali, agen, kalau Anda pergi ke Bali gitu ya, kita bayarin makan, bayarin hotel, bayarin begini. Jadi kalau tidak jadi duit Anda 100% dikembalikan. Ini rodok salah ini, saya kan ilmunya bukan begitu. Ilmu saya Anda kasih tanda minat 10 juta sampai di sana, kalau Anda tidak jadi beli, kalau tidak jadi beli maka 10 juta dikembalikan dipotong tiket pesawat sama hotel, makan masih saya tanggung. Tapi kalau Anda jadi beli, datang aja di sana, enggak jadi beli, datang aja diundi. TV gede waktu itu 55 inch yang paling tipis 1 cm harganya 89 juta, enggak beli. Enggak beli datang aja, jadi beli. Waduh, aku kalau datang aja enggak jadi beli dapat undian TV segede gaban waktu itu yang ada 3D-nya ada apanya, harganya 90-an juta. Di rumah saya masih ada. Karena jago jualan dikasih juga sama bosnya. Balik Bapak Ibu, ide saya bayangin, datang kalau enggak mau itu, nantilah komplitnya. Jadi diundang datang, Anda beli enggak beli, diundang datang, sudah ada undian, Royal Caribbean, jos.
presentasinya bagus, dapat hadiah CD-nya, dapat hadiah apa, begitu 10 juta, dapat undiannya nomornya lebih banyak. Begitu Anda datang di sana, datang aja diundi TV segede gaban, TV yang paling mahal zaman dulu. Terus dapat undian ABCD, diundi juga orang gaban sekeluarga, jos. Terus dari mana duitnya? Ada hitungannya semua dong, maksud enggak dihitung. Nanti ada ngitungnya. Terus balik lagi Bapak, kalau enggak kan rugi ya toh ya. Terus kemudian, nah tapi kalau beli, kalau apa? Beli undiannya kemungkinan menang dapat lebih banyak. Siap? Tolong jawab, siap? Ada nanti ilmunya bagaimana orang kalau enggak mau jadi agen kesannya goblok. Penting enggak? Penting, ini Pak Doris. Orang kalau enggak mau agen kesannya goblok gitu ya. Tapi kalau mau jadi agen, pinter. Bagaimana agen naruh duit dulu, Jos? Pernah dengar agen naruh duit dulu? Tung disemparingin. Jadi agen kan biasanya minta duit terus. Sekarang enggak, kalau komitmen dapat duit. Ada caranya lagi. Siap? Dan ilmu sudah dijalankan. Bukan hanya teori semata. Kayak saya ngajar. Bagaimana setahun naik gaji 3 kali? Saya setahun naik gaji 3 kali. Zaman kerja di BCA. Saya ajarkan apa yang saya praktekkan. Siap? Tolong jawab. Siap? Tolong angkat tangan kanan dulu semua. Goyang-goyang sebelahnya. Bangun. Ayo goyang-goyang bangun. Angkat tangan kiri, balas sampai mencelat sebelahnya. Ya. Kasih tepuk tangan dulu, kasih semangat Bapak Ibu. Yeay. Yes. Wow. Apalagi yang menarik? Properti apa yang menarik? Yes Pak. Di bawah nilai appraisal. Cakep. Nanti dengan ilmu-ilmu ini Anda bisa jualan banyak Bapak Ibu. Kalau di appraisal bagaimana, banyak ilmu yang keren-keren. Bagaimana tinggal di properti secara gratis malah dapat duit pula. Jos? Siapa yang pengen tahu tinggal di properti mewah gratis dapat duit pula? Angkat-angkatan saya. Catat, nanti tanyakan saya. Siapa yang mau nanyakan? Kalau saya sampai hari kelima belum ngajar ini. Saking banyaknya. Oke Ibu yang ingetin ya. Pak Tung hari kelima belum ngajar bagaimana tinggal di properti mewah. Masih dapat duit pula. Jos? Siap? Itu salah satunya karena di bawah appraisal nanti ada ilmunya. Yuk lanjut, apalagi yang menarik Anda? Yes. Dia propertinya itu ada petakan di atas, ada rumah induk di bawah sama rolling door di depan. Kos gitu loh. Apa namanya? Buat Jualan. warung. Bawah jualan, atas buat kos-kosan. Apa? Kenapa kok ini menarik? Karena kayak all in one gitu Pak. Oh, all in one, sudah dapat income dari rumah induk, ada kos-kosannya, ada rukonya, ada warungnya, ada and so on. Oke. Dekat kuliah. Oh, dekat kuliah. Berarti ada kesempatan untuk menghasilkan passive income, cash flow. Good. Apalagi yang menarik? Yuk, yes Pak. Kenapa kok properti yang Anda anggap menarik? Oh, lokasinya diapit lokasi kita. Jadi tanah kejepit berarti very good one. Oh. Bisa disikat sekalian. Itu ada ilmunya Pak. Jadi yang beli jangan Anda. Kalau tahu Anda harganya tinggi. Kalau properti Bapak Ibu, saya tuh dapat sebelah saya. Setiap yang nawar Tung Desember ingin, langsung tinggi. Ada satu Bapak Ibu di di 1A, blok 1A. Waktu saya tinggal di sana, sebelah saya ganti orang baru. Begitu orang baru, saya pendekatan berteman. Saya punya kebutuhan. Karena mau saya jadikan kantor juga. Ya. Terus kemudian, oh ya Pak, setelah berteman cukup lama, Pak bukan kenapa-kenapa, tapi kalau Bapak misalnya sewaktu-waktu mau dijual, saya dikabarin ya. Bukan kenapa-kenapa, kalau dijual aja. Kalau enggak ya saya senang bertetangga dengan Bapak, cara ngomongnya tetap enak. Udah 1 hari ternyata diiklankan dijual. Dijual 550 juta Bapak Ibu. Saya datang Bapak Ibu, mintanya 600. Ya patung kan sebelah, harus beli yang lebih mahal. Saya beli pakai Pak Tony Herlambang. Partner saya di TD Property, saudara saya dari Solo juga sama dari Solo. Saya enggak pernah muncul sama sekali Bapak Ibu. Tawar-tawar Bapak 510 dapat, Jos. Bilang kok bisa? Lalu kan Pak Tony-nya bilang, Pak ini ada, saya agen properti, ini ada saudara saya dari Solo. Bener kan? Saya kan dari Solo, ya toh ya? Ya toh bener kan? Dari Solo mau beli nih ada saya dapat kuasa untuk membantu menawarkan Bapak jadi boleh Pak tahu oke 510. Sampai terjadi jual beli sampai hari ini dia enggak ngerti kalau yang beli Tung disemparingin. Jos. Lah dimahali no ayo. Atas nama saya loh. Sekarang jadi kantornya Pak Diki. Ini kisah nyata.
Ya. Tadi ya, loh terus gimana? Ya enggak masalah Bapak Ibu. Kan tantangan kantor notaris dia kan pokoknya dibayar mesti dilepas ya toh ya. Dilepas lah, terus kemudian dilepasnya kepada siapa ya terserah ya toh ya. Kan pakai namanya apa? PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, sama yang satu lagi namanya kuasa menjual, betul enggak? Ya, kuasa menjual, dia kuasakan kepada Pak Tony Lembang kuasakan ke saya, selesai, itu ya. Langsung saya balik nama atas nama saya. Enggak pernah ketemu sama yang jual, sama sekali. Enggak usah kebanyakan teori, langsung praktek aja. Orang di kisah nyata. Oke, nanti akan lebih jelas lagi. Siap? Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Apalagi properti kenapa kok menarik? Ada yang properti yang kenapa kok menarik? Yang dari di rumah, kenapa kok properti tadi menarik? Yang di rumah, kenapa kok properti yang Anda cari menarik? Karena apa? Yuk. Admin please. Ini adminnya sibuk main HP ini kayaknya. Tolong admin di-mute. Pak Ferry mic-nya terbuka. Terbuka. Mic yang sebelah mana terbuka? Admin suaranya ada yang bocor, sudah belum? Sudah. Oke, yang di rumah ayo. Anda properti yang menarik menurut Anda mana? Ayo yang problemnya di rumah itu enggak ikut kerja Bapak Ibu. Dikasih PR, loh, karena enggak ada yang dendain, betul enggak? Sini kan ada yang denda, kapokmu kapan gitu. Oke, silakan, ayo. Yang di rumah ayo. Oh, di persimpangan dekat perumahan. Oke, properti hook. Ada yang suka, ada yang tidak. Tusuk sate. Menarik. Lu aneh ya Bapak Ibu. Tusuk sate ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya tuh ya. Ya tuh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak melihat di properti, di perumahan, developer. Biasanya tusuk sate laku atau tidak? Coba di Gading Serpong Anda masuk perumahannya. Tusuk sate puluhan tahun tidak laku. Puluhan tahun. 20 tahun, 30 tahun. Kalau developernya namanya Tung Desemparingin, namanya siapa? 15 detik pertama tusuk sate laku duluan. Tanya dong, kok bisa? Tak banting-ting. Dan sudah, misalnya, kanan kiri jual 2,4 M, kami mulai dengan 899. Tusuk sate. Daripada tidak laku, dan kami sudah tata hong sui-nya. Pintunya hadap ke samping, ada air terjunnya, ada kacanya, jadi tusuk sate tetap aman secara hong sui. Jos? Dahsyat? 15 detik harus laku pertama. Terus tambahin bonus, 12 pertama bonus kolam renang senilai 180 juta. Modar Bapak Ibu, 899, 180 juta kolam renang. Ayah, tusuk sate oke lah. Patung rugi ya ora rugi daripada tanah gak laku puluhan tahun. Ya atau ya? Betul? Sebentar, masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas, goyang tangan masuk akal. Dan tusuk sate untuk usaha, very good. Tusuk sate untuk usaha, very. Karena pasangin baliho aja sudah dapat duit. Terus kemudian orang ya, yang penting kasih cermin lah biar orang enggak bablas geng dulu ya. Jadi kan kenapa kasih cermin itu secara logika ada. Oke, sekarang Bapak Ibu. Ada 3 Bapak Ibu yang selalu, agen properti sudah hubungin 3? Sudah ya. Apa yang Bapak Ibu pengen tahu saya ngomong apa kepada agen properti? Siapa pengen tahu katakan saya. Biasa butuh sate pun agen properti, saya bilang, saya Tung Desemparingin, saya properti investor. Saya properti, ada 3 yang saya cari. Salah satu sudah oke, I am good. Apalagi 2 lebih jos lagi. Siapa yang pengen tahu 3 hal ini? Angkat tangan katakan saya. Satu yang orangnya butuh uang. Satu orangnya yang BU. Yang kedua, yang jual harga miring. Yang jual harga. Yang ketiga, yang ada income-nya, sewaan di atasnya minimal 8%. Minimal 8%. Kalau penjualnya bermotivasi harganya tinggi, boleh nggak? Boleh, kita bisa nego. Jos, nggak ada sewaannya. Oke. Pak Tung, ini orangnya tidak bermotivasi tinggi, dijual harganya lebih tinggi, tapi ada income-nya 8%. Very good, itu saya beli ATM. Saya beli apa? Kos-kosan, lupa lebih tinggi dari pasar, tapi kos-kosannya penuh Pak, hitungannya ada untungnya di atas 8% Pak, bahkan 12%. Oke, yang jual tidak begitu minat-minat untuk jual. Oke, harganya di atas pasar. Oke, jos? Nah, dan itu Bapak Ibu, dari situ saya dapat banyak properti yang memenuhi 3-3-nya tadi. Entah 1, entah 2, entah 3. Dan Bapak Ibu, pasang iklan, salah satu nyari properti, nanti ada 9 cara. Salah satunya bukan baca iklan, tapi pasang iklan. Tapi pasang, nanti akan saya simpulkan semua secara detail. Tapi plus minus gini, pasang iklan itu gunanya apa sih?
Nomor 1 untuk ngecek harga. Untuk apa? Yang kedua untuk goreng harga. Yang kedua untuk goreng. Saya beri contoh. Saya beli tanah pada waktu itu 100 berapa juta. Waktu tahun 97-98 bumi gonjang ganjing di Lembah Dieng. Ada gambar propertinya Pak Diki? Ada yang dari Kota Malang? Ayo dari Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Lembah Dieng tahu? Nomor A8. Saya senang nomor A8. Oke, A8. Luasnya 500 meter ke belakang, 528 meter. View-nya lembah, keren banget Lembah Dieng. Wah, view-nya keren banget. Saya beli waktu itu 100 sekian juta, 120 juta atau berapa gitu ya, 500 meter. Murah banget karena bukan pandemi, karena resesi 97-98. Developernya rada enak, gini ternyata developernya partner saya hari ini, PJM. Jadi PJM singkatan apa ya? PJM. Nah sekarang jadi ini, A8 ini. Nah pada waktu itu saya pasang iklan untuk goreng, ikuti saya. Untuk apa? Saya saya tahun 2001 mau ikut seminar Torobin, jadi tahun 99 saya beli, 2 tahun saya mau goreng. Jadi saya pasang iklan terus. Kalau hari ini sudah lewat enak Bapak Ibu, ceritanya enak. Dulu pada waktu itu ya kempor-kempor, pasang iklan 20.000 lagi, 40.000 lagi, pasang di Jawa Pos, pasang di di Radar Malang, pasang iklan terus. Dan ada property agent sekarang umurnya 89-an, Ibu Ratna di Malang gitu ya. Itu property agent saya, properti yang sangat positif, properti yang sangat menarik, sangat menyenangkan. Waktu saya mau cari properti, dia jadi property agent saya, waktu saya jual dia jadi property agent saya. Saya bilang, dia bilang, Pak Tung, itu tuh orang nawarnya murah. Saya valuasikan bank kan, biasanya kan teman di operator kan ya 120 juta gak naik. Saya pasang 450. Terus 450. Orang yang telepon kadang bukan orang yang mau beli, ngecek harga. Betul? Lah kalau dia ngecek harga, wah sana 450, dia mau jual lagi 120. Enggak, sebelah 450 wong edan. Ya aku maunya 400 diskon 375 kayak gitu ya. Harganya tergoreng naik loh. Betul loh Bapak Ibu. Saya pasang iklan terus. Kemudian ada yang Pak Tante Ratnanya tuh. Pak Tung itu tuh bilang sebelah sana aja 225. Oh beda. Itu sebelah mana nomor berapa? Itu kalau di Lembah Dieng begini, yang tembok belakang itu belakangnya kuburan. Saya tahu persis. Karena saya sudah survei, ya, kalau sini view-nya bagus. Nah, aku bilang, itu kuburan. Nggak percaya coba lihat di balik temboknya itu apa? Kuburan. Terus, waktu yang sebelah sini, sebelah jalan. Itu depan setelah lembah itu di bawah pohon itu kuburan. Itu view kuburan. Saya sangat ahli di daerah Lembah Dieng. Karena sebelum beli kan sudah survei dulu gitu ya. Jadi pada waktu orang, wah itu murah ya, tapi hongsinya beda. Ini hongsi terbaik yang pernah ada. Lembah Dieng. Ini, Feng Shui. Sebelah kanannya lebih tinggi, sebelah kanannya lebih tinggi, kan A8 namanya. Sebelahnya lebih tinggi. Terus kemudian hadapnya gini, lembah, bukannya kota, ini kota bawah, ini Hong Shui terbaik. Hong Shui terbaik. Akhirnya laku Bapak Ibu 2 tahun, diiklankan 6 bulan. Kalau seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, 395 ribu per meternya Bapak Ibu, lumayan 395 juta. Ya pokoknya laku lumayan 395. Buat bayar ikut seminar Anthony Robbins. Untung ikut jadi ilmunya ada. Tapi Anthony Robbins tidak pernah ngajarin properti ya. Karena dia memang tidak bidangnya properti, dia saham masih lumayan, properti gak. Tapi mari kita lanjutkan. Lanjut. Sikut kita bilang semangat woi. 2 kali lebih keras. Ya. Kasih tolong suara kamu. Wow. Anda tulis Pak Diki yang pasang iklan properti itu seperti apa? Oke, ini pasang iklan properti Pak Diki. Pasang iklan properti gunanya apa? Dilanjutnya di bawah tadi materinya. Jadi nomor 1 untuk nyari properti, betul? Nomor 2 untuk goreng harga properti. Yang ketiga Bapak Ibu, nih ada yang penting lagi. Untuk cari properti supaya tanpa modal. Itu pasang iklan. Bunyinya gimana? Bunyinya gini. Jangan jual tanah Anda. Kerjakan sama dengan kami akan lebih untung. Nah itu tanpa modal Bapak Ibu. Jadi untuk menjual properti Anda, yes, menaikkan harga properti kanan kiri sudah cukup jelas. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, lanjut ini. Yang ketiga tidak perlu bayar depan tanah. Jangan jual tanah Anda, kerjakan kami digaransi lebih untung. Digaransi lebih untung supaya dapat tanah untuk kerjasama.
Hari ini saya tidak pernah pasang iklan gitu Bapak Ibu, banyak orang yang ini. Kemudian berikutnya yang keempat, Bapak Ibu, mencari properti yang bisa menghasilkan return cash flow. Saya pasang iklan berkali-kali, zaman dulu Bapak Ibu bunyinya begini. Dicari properti yang ada income di atasnya minimal 10%. Dana unlimited, keren enggak? Keren enggak Bapak Ibu? Tol Kebonjeruk Tangerang ditawarkan saya. Gedung sekarang dipakai Sampurna. Dulu Bang apa ya? Danamon 2 yang kembar itu yang ditawarkan saya. Hotel, loh Arya Duta Patung Tani aja saya pernah ikut nawar juga. Saya masukkan appraisal juga, masukkan begini. Oh ternyata cuma ngecek harga. Tempatnya Pak James Riyadi untuk supaya ngerek harga dia. Untuk naikkan harga. Loh ini ada orang berani sekian-sekian. Saya hotel Melia di Kuningan juga ditawarin saya. Hotel di Pecenongan. Pak Diki hotel apa? Red Top Hotel ditawarkan saya. Wah saya. Hotel sekarang jadi hotel apa? Dulu hotel Crown yang di Gatot Subroto. Tawarkan saya, paling menarik jalan tol Bapak. Wah ngencas. Loh kok bisa dana unlimited? Kan bukan duit saya, IMF. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Duit bank, boleh enggak? Duit konsorsium, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kan enggak pakai modal. Jos? Yang kalau income-nya 10% bisa diatur Bapak Ibu. Pinjaman yang penting cicilannya bisa bayar sendiri. Ya atau ya? Ya atau ya? Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ini kalau Anda pasang iklan begini, ada murid saya langsung praktek Bapak Ibu. Hari ini begini, besok langsung pasang iklan. Kalau dulu kan di koran, dia langsung koran. 2 hari besok, hari ketiga sudah pasang, diteleponin banyak orang Bapak Ibu. Jangan jual tanah Anda. Ini Anda dapat tanah kerjasama. Hari ini saya enggak usah gitu ditawarin tanah kerjasama ratusan dalam arti sesungguhnya. Lebih dari 400 tanah ditawarkan untuk kerjasama. Oke? Kalau Anda jago jualan, Anda terbukti, laku, banyak, jago develop, jago budgeting, jago ngitung, jago delivery, bagus, banyak orang yang akan mencari Anda. Sekarang lebih banyak mana? Orang yang punya produk atau orang yang jago jualan? Lebih banyak mana? Punya produk, jualan gak iso, betul? Kalau Anda jago jualan, jos, Mekarsari, Taman Bunga, saya pernah dikasih kantung Desember ini. Tambah duit 8M suruh ngelola 250 hektar. Tidak berani. Mekarsari, Taman Bunga. Jadi sebelum Pak Prabowo cerai, saya sudah main di rumahnya di Titik Soeharto. Bu Titik mau berhenti. Saya punya ilmu yang saya ajarkan di Train for Firework Trainer. Bu Mami Soeharto saya main rumahnya. Cendana itu Pak Harto masih hidup, saya sudah main rumahnya. Tahun 2000 awal sudah main rumahnya. Mainannya Cendana. Jos, cuma saya bukan Haritanu jadi tidak berani. Haritanu berani. Kalau berani mungkin saya jadi Haritung. Tung Tanu, jelas? Jadi tung tok. Tung dewe kan tung tok. Ya, tung dewe itu kan sendiri, tung tok. Ya tapi ya oke lah gitu ya, masing-masing keberaniannya masing-masing. Siap? Tolong jawab, siap? Tolong sikut kiri sekarang bilang semangat woi. Ayo yang di Roma katakan ya. 2 kali paling keras ya. Kasih loh. Yes. Wow. Sekarang Bapak Ibu, nih mari kita lanjutkan materi Pak Diki ya. Jadi itu pentingnya tadi 3. Jadi nanti kalau telepon Bapak Ibu banyak agen properti Anda pakai 3. Cari properti yang apa? Nomor 1 apa? Cari properti yang apa? Kenapa? Ya kalau yang jual butuh uang, termotivasi. Yang kedua, harganya miring. Yang ketiga, kalau ada income-nya. 1 di antara 3, oke 2 even better. Jos? Oke, saya biasanya cari gitu, makanya saya dapat penawaran macam-macam. Nah tujuan pasang iklan sudah cukup jelas? Good? Punya jurus goreng harga, penting? Aham. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu mulai. Orang yang kaya Bapak Ibu, itu balik lagi gambar. Saya ada satu orang The School of Hard Knock, siapa yang pernah nonton videonya di Instagram ataupun di YouTube, followernya lebih dari 10 juta, masih anak muda umur 21, 22, 23, mewawancara orang-orang kaya Bapak Ibu, kapan Anda mendapatkan your first million? Ya gitu ya. First million or first billion, bocah panis sombong banget. Ada